mana? Dari kuliah Bu, capek banget hari ini. Karena hari ini kan juga lagi puasa, udah siang, kering. Iya. Terus kuliah jalan kaki ke sini saya. Pasti jiwa mau pulang apa-apa. Oke, sebelum kita lanjut, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus perkenalan dulu ya, biar nanti sesi konseling kelompok kita berjalan dengan lancar. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Teman-teman bisa memanggil saya Kak Tata, Mbak Tata, Bu Tata, terserah teman-teman senyamannya aja. Saya asalnya dari Toraja, namun saya bekerjanya di Malang. Kalau dari Masnya? Oke, nama saya Frian, Bu. Panggilannya Rian. Namanya? Saya Nadia. Saya Ani. Saya saudara Tania, biasa dipanggil Alda. Oke teman-teman, kalau boleh tahu teman-teman kuliah di mana? Saya di UM. Jurusan apa? Saya juga sastra Indonesia. Masnya? Saya di UM. Saya UM juga. Saya UB. Oh UB. Iya. Oh iya. Tadi sebelum kesini kan teman-teman tadi kuliah ya, pasti capek. Jadi gimana nih perasaannya sekarang, nggak masih semangat untuk mengikuti konseling atau gimana? Udah agak lemes Bu, Ada karena agak puasa. lemes. Saya juga nggak sahur sih tadi. Aduh, parah sih. Karena nggak Suruh salah. pakai Jangan dong. Oke, sebelum kita lanjut di sini saya akan menjelaskan. Oh, sebelum itu teman-teman udah pernah ikut sesi konseling individu maupun kelompok? Saya baru pertama kali. Udah pernah Saya kelompok. Kelompok udah pernah? Belum, individu Udah doang. pernah kelompok. Oh iya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini kita akan melakukan sesi konseling berpusat pada RIDT. Nah, di mana kita akan mencari 3 hal, ada ABC, di mana ada activity event, di mana kita di sini mencari pemicu dari permasalahan yang terjadi. Terus ada belief, yang dimana di situ pikiran irasional maupun rasional dari hal individu. Terus ada consequence, yang dimana dampak dari activity event tadi. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan lagi bahwa di sini adanya asas kerahasiaan. Jadi nanti siapapun yang permasalahannya diceritakan, namun semuanya nanti akan menyebutkan bisa dibilang masalahnya ya, nanti akan disepakati satu siapa yang masalahnya akan dibahas. Jadi di situ ada asas kerahasiaan. Jadi kita aja di ruangan ini yang tahu. Selepas itu udah teman-teman juga diharapkan untuk menjaga rahasianya ya. Dan juga harapan kita dari sesi konseling pada hari ini, selain semoga berjalan dengan lancar, semoga kita mendapatkan titik terang dari permasalahan yang akan diceritakan nanti. Oke, untuk alokasi waktunya saya menetapkan di 20 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia ya. Oke, baik. Kalau sudah nyaman, kita akan memulai sesi konselingnya. Jadi teman-teman satu-satu menyebutkan permasalahannya apa. Nanti kita akan sepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas lebih mendalam gitu, dan diharapkan teman-teman aktif ya dalam sesi konseling pada hari ini. Oke, mungkin bisa juga dari Mbaknya. Saya ini ngerasa cemas gitu, cemas dalam lingkungan perkuliahan, sama bingung. Kira-kira itu bingungnya gimana? Karena bingung mah, bingung kayak bisa nggak ya aku presentasi di depan gitu. Oke. Cemas sih. Iya. Sana dulu baru kayak Gak apa-apa Mbak, kayaknya lagi
ya umur segitu emang receh-recehnya. Lanjut Mbak Ani. Kalau saya sih lagi insecure ya Bu. Secure dalam hal apa? Secara pengetahuan juga iya, secara fisiknya juga iya gitu. Karena saya kayak merasa apa saya itu nggak bisa apa ya, karena pernah ada di satu peristiwa itu kayak orang berstatement gitu kalau kamu lemesnya secara fisik oke, pastinya dari orang-orang lain itu memperlakukan kamu. Kalau dari Mbak? Kalau saya lagi capek aja sama tugas kuliah yang nggak ada habisnya. Kayak ini jadinya saya bingung ngaturnya. Gitu. Banyak ya. Dari Masnya? Kalau saya ya sama seperti Mbak Inor, seperti Mbak Nadia. Seperti Mbak Nadia. Karena saya kepikiran kalau saya menyelesaikan tugas satu-satu, tapi kok malah tambah 1000 gitu. Sebenarnya capek kan gitu. Jadi bisa bilang benar gitu ya. Oke, karena teman-teman sudah menyebutkan masing-masing permasalahannya, di sini teman-teman sepakati kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas lebih mendalam. Ada sih Bu. Soalnya tentang kecemasan gitu, jadi kayak agak Menarik. krusial gitu ya. Perlu ditangani juga sih. Iya. Baik, ya, oke. Baik, dari Mbak Alda, apakah Mbak Alda berkenan untuk menceritakan lebih lanjut? Iya, terkenal. Baik, silakan Mbak menceritakan permasalahannya. Saya akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak sering cemas gitu Bu, kalau mau berangkat kuliah di perkuliahan, terus saat presentasi, pokoknya yang menyangkut pautkan dengan perkuliahan itu saya kayak timbul rasa cemas yang berlebihan gitu, walaupun di situ di perkuliahan itu banyak teman yang support, ngedukung, kan memang rasa cemas itu nggak bisa kita atur. Oh iya. Jadi kayak ya tiba-tiba datang gitu saat lagi di situasi yang gak enak saat perkuliahan. Jadi Mbak Alda ini bisa dibilang cemas karena perkuliahan gitu, padahal banyak yang mendukung Mbak Alda. Itu kira-kira saya mau bertanya, kecemasannya itu kayak Mbak Alda cemas hal yang akan datang atau memang sudah pernah terjadi sebelumnya yang membuat Mbak Alda ini semakin mungkin dibilang semakin ke-trigger gitu, jadi kecemasannya semakin meningkat. Dua-duanya sih Bu, karena yang pernah terjadi itu kayak saya itu saat presentasi nih, saat saya menjawab terus tiba-tiba ada teman saya yang nyeletuk ini, kok tadi kamu jawabnya gitu sih Alda. Jadi saya habis kena omongan gitu tuh jadi kepikiran gitu, terus kan mempengaruhi situasi yang akan datang, kan saya jadi kepikiran kan nanti saya dapat omongan itu lagi ya. Oh, jadi kan dari situasi itu mungkin di pikiran Mbak Alda kayak takut terjadi lagi, Iya. takut mendapatkan perlakuan yang sama. Iya. Kalau dari teman-teman gimana? Omongan kayak gitu tuh datangnya dari satu orang atau beberapa orang? Cuma satu orang aja sih, enggak semua orang, sama aja satu orang. Ya, kalau dari saya sendiri sih kayaknya bukan keadaannya ya yang bermasalah atau nggak bisa presentasi, tapi emang karena orangnya mungkin ada masalah aja sama nggak ada gitu sih kalau menurut saya. Kalau dari satu orang aja ya, kalau itu tanggapannya dari beberapa orang dan respon kayak gitu dari beberapa orang, kayaknya emang nggak adanya yang perlu introspeksi. Iya, benar Menurut sih. saya ya. Dan biasanya suara terbanyak itu yang menunjukkan bahwa hal ini benar-benar terjadi. Iya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau menurut saya karena saya juga mungkin pernah diskusi yang hampir sama gitu ya. Saya juga kayak gitu pasti perasaannya kayak bingung gitu ya Mbak, mau kayak gini nanti takut salah gitu. Kalau menurut saya sih dari saya sendiri kalau nanggungannya mungkin saya kalau presentasi bisa dari catatan
satu akhirnya Mbak Alda terpuruk gitu. Iya sih menurut saya, karena jawaban saya itu kan di dunia perkuliahan kan kita memang sama-sama belajar ya, tapi kan saya disalahkan itu loh, kok ada mahasiswa yang omongannya gini, padahal kan kita di situ kan Sama-sama belajar. sama-sama belajar, sama-sama berproses. Padahal teman-teman yang lain tuh kayak udah nggak apa-apa, emang kita lagi belajar, terus kita juga baru tahu gini. Tapi sama anak itu kayak, kok tadi jawabanmu gitu sih udah. Terus pada saat hal itu terjadi, kira-kira perasaan Mbak Alda gimana? Perasaan saya sedih sih, kecewa juga, karena baru pertama kali ini saya digituin, padahal seperti sebelumnya itu saya nggak pernah digituin. Jangan ribut, aku nggak enak nantinya. Lanjut. Kayak kan padahal menurut saya sendiri ya, presentasi saya tuh udah kayak ya udah nggak bisa seneko kayak presentasi lainnya, kayak contohnya anak sastra gitu, nggak kayak gitu. Itu udah biasa, tapi saya kita mereka, tapi si anak itu kok jawabannya nggak ngerakin bagi saya. Tapi Mbak Alda ini merasa bahwa kalau untuk dibahasakan gimana gitu, Mbak Alda ini merasa kayak sebenarnya jawaban saya nggak salah-salah amat. Cuma kenapa satu orang ini ngejudge saya gitu, yang memicu ya terjadinya mungkin kecemasan. Lalu Mbak Alda mungkin berpikir bahwa takut untuk mencoba lagi karena takut mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Dan ini satu orang ini apakah itu terjadi berulang kali atau gimana? Kan Mbak Alda tadi mengucapkan bahwa hanya satu orang nih. Apakah itu terjadi berulang kali atau gimana? Sama satu orang ini sering dijudge beberapa kali. Berapa ya? 2 kali kayaknya. Dia tuh karena dia tuh tipenya itu anak yang harus perfect dan gimana ya kak, dia tuh kak tertata gitu, jadi kayak kalau salah dikit kok gitu sih jawabannya, kayak apa-apa dijudge gitu kalau nggak sesuai apa yang dia mau. Oke, baik. Jadi kan tadi Mbak Alda awalnya mengucapkan bahwa di lingkup perkuliahan otomatis kan itu bisa jadi masih agak luas nih, masih agak luas yang memicu kecemasan Mbak Alda. Apakah kecemasan itu hanya timbul dari satu orang ini atau ada pemicu lainnya? Enggak ada, kan ini tadi saya bilang ini baru pertama kali saya dijudge sama orang itu, terus pengalaman sebelumnya juga saya presentasi juga baik-baik aja, jadi ini yang pertama kali bagi saya di semester 3 ini saya sudah dijudge 2 kali sama dia. Oke, baik. Kalau dari teman-teman gimana? Menanggapi ceritanya Mbak Alda tadi, cerita kalau presentasinya Mbak Alda juga nggak niku-niku amat, nggak seperti anak sastra. Maksudnya Mbak Alda itu tidak seperti anak sastra itu yang seperti apa? Ya, 5 kak. Gak apa-apa Mbak. Yang dia sok kritis gitu, yang nggak masuk akal jawabannya sama apa yang ditanyakan. Jadi itu tanggapan Mbak Alda terhadap presentasinya anak sastra, dan tanggapan Mbak Alda sendiri dari presentasinya Mbak Alda itu gimana? Tanggapan Mbak Alda dari presentasinya Mbak Alda dibandingkan anak sastra itu bagaimana? Yang lebih spesifik. Bagi saya sih, saya juga masih nyambung-nyambung aja ya jawabannya, tapi kayak dijudge kak, kamu loh gitu lah pokoknya, daripada dibandingin sama anak sastra yang sekelas sama saya dulu ya, dia si ini nanya apa tapi dijawabnya out of the topic gitu, di keluar topik.
Jadi Mbak Alda ini merasa bahwa Mbak Alda ini masih nyambung aja, tapi nggak kayak anak sastra ini yang udah keluar topik gitu. Iya. Oh, dari teman-teman gimana? Saya mau tanya responnya Mbak Ada pada saat kejadian itu gimana? Iya, saya kalau di pas di chat gitu ya, ya belum ada kayak reaksi apa-apa sih, tapi sesudahnya ya saya kecewa, terus kayak kepikiran gitu. Tadi emang presentasi aku gini ya, jelek ya. Itu berarti mempengaruhi presentasi atau pendapat-pendapat yang Mbak Alda ajukan selanjutnya, Pak? Iya benar, dari pengalaman itu saat saya belajar, jadi saya kayak kepikiran bisa nggak ya nanti pas presentasi nanti bakal dihujat lagi nggak ya gitu. Oh iya, bisa dibilang ini trauma ya bagi Mbak Alda. Iya, Karena Mbak Alda trauma takut kecil untuk- sih itu. Iya. Karena Mbak Alda takut untuk melakukan hal tersebut. Iya, walaupun hal sekecil itu tapi bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya, itu trauma. Kalau dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Ini masalah kamu. Saya aja. Oke, kalau dari teman-teman sudah cukup karena waktunya juga sudah mepet, waktu yang disepakati sudah mendekati. Jadi saya ingin sedikit menyimpulkan ya dari permasalahan Mbak Alda, yang dimana Mbak Alda ini setiap ingin berangkat kuliah itu mengalami kecemasan yang dimana sebenarnya takut untuk seperti presentasi gitu karena mengalami kejadian dimana Mbak Alda dijudge oleh satu orang karena masalah presentasi aja, namun di relung hati Mbak Alda tuh berpikir bahwa kayaknya aku nyambung aja deh, kok dia ngejudge aku gitu. Dan saya juga ingin berterima kasih sama statement dan pertanyaan dari teman-teman yang mungkin Mbak Alda bisa refleksikan kembali ya Mbak Alda. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Nanti saya akan infokan lagi di grup WhatsApp. Kalau lebih lanjutnya di grup WhatsApp. Jadi jika sudah tidak ada yang disampaikan, saya ingin bertanya kepada Mbak Alda, gimana perasaan Mbak Alda setelah bercerita pada hari ini? Sudah lebih baik lagi Bu, karena sudah bisa mengungkapkan semuanya yang saya kenal saat ini. Baik, jadi kita akan melanjutkan sesi konseling kelompok ini pada minggu depan. Untuk info lebih lanjut nanti saya akan sampaikan di grup. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi pada siang hari ini. Mungkin pada siang hari ini kita cukupkan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Apa ya?